wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di Selasa malam ini aku akan kembali ngebahas sebuah kisah yang menjadi request terbanyak dari Wawa semua, yaitu kisah dari seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal sangat lucu, konyol, dan juga jahil, Wak. Ada juga sahabat Rasul yang jahil, ada, Wak. Dan target kejahilan beliau ini bukan hanya para sahabat Rasul, tapi juga ke Rasulullahnya. Dan beliau adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah radhiyallahu anhu. Emang jahil kali beliau ini, Wak. Sampai-sampai Rasulullah pun selalu ketawa karena jahilnya. Dan sebelum aku lanjut ceritanya, seperti biasa aku mau disclaimer dulu ya, Wak, ya, bahwa informasi yang akan aku sampaikan di malam ini aku ambil dari ringkasan atau potongan ceramahnya Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, ya. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri di internet. Dan kalau memang ada informasi yang tidak aku sebutkan di sini, boleh kalian bantu tambahin di kolom komentar di bawah. Dan juga aku mohon maaf sebelumnya, Wak, kalau ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian boleh langsung koreksi aja di bawah, ya. Dan sekarang gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai bahas kisah lucu dan jahilnya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Check it out. Oke, Wak, jadi Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah adalah sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansor. Jadi beliau ini adalah asli penduduk Madinah, Wak. Di kalangan para sahabat, Wak, Nuaiman ini terkenal sebagai sahabat yang suka bergurau. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Nuaiman. Sabda pertama, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia suka membuatku tertawa. Dan sabda kedua, orang yang tidak bergembira dan tidak membuat orang lain gembira adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Nah, tingkahnya Nuaiman, Wak, memang sering sekali nih menghibur Rasulullah SAW. Tapi tidak jarang pula Nuaiman membuat Rasulullah kesal. Karena, Wak, Nuaiman merupakan sahabat yang suka minum arak, Wak, dan juga beberapa kali sering tertangkap basah sedang mabuk oleh Rasulullah. Beberapa kali pula, Wak, Nuaiman ini dihukum cambuk oleh Rasulullah. Tetapi walaupun begitu, Wak, Nuaiman tetap dicintai oleh Rasulullah. Dikisahkan pernah, Wak, suatu waktu nih ya, Nuaiman nih yang sedang meminum arak dihampiri oleh beberapa sahabat Nabi, ya kan. Nuaiman waktu itu langsung berdiri dan bertanya, ada apa? Salah seorang sahabat pun langsung memarahi Nuaiman dengan makian. Kamu ini setiap hari bersama Rasul, tapi kelakuanmu tetap aja seperti ini. Apa nggak malu kamu sama Rasul? Sahabat yang lain pun meneruskan, wah, dasar kamu ini Nuaiman orang bejat. Tidak pantas orang seperti kamu dicintai Rasul karena pasti kau akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatanmu. Ya, nah sewaktu para sahabat ini memaki dan menghujat Nuaiman, Wak, Rasulullah SAW pun lewat dan langsung menanyakan ada apa ini, apa yang sedang terjadi. Nah, salah satu sahabat pun langsunglah menceritakan nih bahwa Nuaiman telah meminum arak lagi Rasul, makanya kami memarahinya. Nah, setelah mendengarkan keterangan dari salah satu sahabat tersebut, seketika Rasulullah balik memarahi para sahabat. Jangan pernah sekali lagi kalian semua menghujat dan melaknat Nuaiman. Meskipun dia seperti ini, tapi dia selalu membuatku tersenyum. Dia masih mencintai Allah dan aku. Dan tidak ada hak bagi kalian melarang Nuaiman mencintai Allah dan mencintaiku sebagai Rasul. Udah merinding aku. Jadi walaupun Nuaiman memang dikenal sebagai sahabat yang suka mabuk-mabukan, Wak, beliau merupakan seorang muhajid sejati atau petarung. Karena, Wak, Nuaiman merupakan ashabul badar atau veteran perang Badar. Ikut dia waktu perang Badar, yang pernah gagah berani bertempur habis-habisan di medan tempur bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Nuaiman adalah salah satu orang yang berjanji setia kepada Rasulullah pada perjanjian Aqabah kedua, Wak. Ya, bukan di sini Rasulullah membenarkan kalau ya udah mabuk-mabukan nggak apa-apa, tidak sama sekali, Wak, ya, perlu diingat. Tapi yang hanya tahu isi hati umatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nuaiman demikian, tapi beliau sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Itulah kenapa dia pun dicintai oleh Allah dan Rasul, begitu ya. Nah, sekarang baru nih, Wak, kita masuk ke beberapa kisah lucu yang jahil yang sudah dilakukan oleh Nuaiman, Wak, ya. Check it out. Nah, jadi, Wak, yang pertama nih, pernah suatu ketika, sesaat setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman ini merasa lapar. Tanpa banyak pikir, Nuaiman mencegatlah ada tuh penjual makanan yang memang kebetulan lagi lewat pas di depan masjid. Nah, sembari menunggu penjual ini menyiapkan pesanannya, Nuaiman masuk, Wak, ke halaman masjid lalu mengajak Rasulullah untuk makan bersama. Ya Rasulullah, ayolah ikut makan bersamaku, kata Nuaiman. Nah, Rasulullah pun kemudian berdiri, Wak, dan menuju ke arah Nuaiman yang sudah memegang 2 bungkus makanan ini. Dan akhirnya mereka berdua pun duduk dan makan bersama.
Nah, setelah makanan habis, Rasulullah hendak kembali lagi ke masjid. Tapi dihadang oleh Nuaiman, Nuaiman bertanya, mau kemana ya Rasul? Habis makan masa nggak dibayar? Rasulullah pun dengan senyumnya balik bertanya kepada Nuaiman, yang pesan kamu kan? Betul ya Rasul? Dan Nuaiman pun melanjutkan perkataannya, di mana-mana ya Rasul, raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya. Masa saya yang harus bayar ya Rasul? Nah, mendengar perkataan Nuaiman, Rasulullah pun langsunglah merogoh kocek dan memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman dengan senyum yang agak terkekeh, Ibaratnya kan Rasul nggak minta, beliau lah inisiatif, yuk makan, ya udah bayarlah gitu. Rasulullah dijahilin seperti itu. Itu yang pertama. Kisah keduanya, jadi pernah lagi nih suatu hari Nuaiman melihat ada penjual madu yang lagi kepanasan dan keletihan setelah berkeliling mencoba menjual madunya di Madinah. Tapi tidak satu pun dagangan si penjual madu ini terjual. Nuaiman pun langsunglah datang menjumpai penjual madu itu dan diajaknya sang penjual madu menuju rumah Rasulullah. Ayo ikut saya ke rumah sahabat saya. Nah, setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu itu, kamu tunggu di sini ya, tunggu di luar maksudnya. Sedangkan Nuaiman membawa sebotol madu itu, diberikannya lah kepada Rasulullah. Nah, di dalam rumah Nuaiman berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu, oleh karena itu aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah. Nah, sepintas Nuaiman senyum-senyum sendiri nih. Ambil ya Rasul, ini hadiah untukmu dariku. Senyum dia, Lalu beliau keluar nih dan langsung menjumpai penjual madu yang memang lagi nunggu di luar itu. Nuaiman berkata, aku akan pergi bentar ya karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan akan membayar madumu. Nah, sang penjual pun merasa senang lah, karena memang dagangannya akhirnya laku ya kan. Oh ya baik sahabatku, terima kasih banyak kamu sudah menolongmu. Oh iya udah tenang aja, dengan senang hati saya membantu kamu. Saya pergi bentar ya, ada urusan, kamu tunggu aja di sini, kata Nuaiman, Akhirnya ditunggulah sama si penjual madu itu di luar kan. Tunggu ya, akhirnya madu saya terjual gitu kan. Tapi ditunggu cukup lama juga beliau ini menunggu di luar, Tapi tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Akhirnya penjual madu itu pun mengetuklah pintu rumah Rasulullah dan dia berkata, wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku. Nah, Rasulullah SAW yang ada di dalam rumah pun terkejut, Tapi Rasulullah langsung menyadari perbuatan Nuaiman yang sedang ingin membuat lelucon. Tanpa berkata apa-apa pun, Rasulullah segera menemui sang penjual madu dan membayar harga madu itu. Dan nih, sampai akhirnya ketika Rasulullah bertemu dengan Nuaiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga nabimu, wahai Nuaiman? Sambil tersenyum, Nuaiman menjawab, ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali menikmati madu, tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkannya kepadamu. Maka aku mengantarkan saja kepadamu dan semoga aku mendapatkan taufik ke arah kebaikan. Aku tekek lah kayak gini. Rasulullah dijahilinya kayak gitu, ya Allah. Tapi ini pula yang membuat Rasulullah tertawa dan bahagia gitu loh. Ada-ada aja ya. Jadi jangan kalian anggap pada saat itu Rasulullah yang kaku, selalu serius, selalu apa-apa resmi. Tidak, ada juga lelucon-lelucon kayak gini, Itu cerita kedua. Ada lagi nih cerita ketiganya. Jadi suatu hari lagi nih ya, Nuaiman datanglah ke majelis ilmu Rasulullah SAW untuk membawakan banyak sekali makanan enak untuk Rasulullah dan para sahabatnya juga yang hadir di situ. Nah, melihat Nuaiman datang dengan membawa banyak makanan, para sahabat dan juga Rasulullah sempat kaget tuh. Tapi karena memang kebiasaan berhusnuzon alias selalu berprasangka baik, Rasulullah dan semua sahabat lebih memilih untuk bersyukur atas inisiatifnya Nuaiman. Nah, setelah kajian ilmu selesai, semua yang hadir termasuk Rasulullah dan juga Nuaiman menikmatilah itu ya makanan yang telah dibawa oleh Nuaiman. Sampai habis nggak tersisa sedikit pun. Tapi keanehan terjadi lagi. Ketika semua sahabat Rasul dan juga Rasul ingin mengucapkan terima kasih kepada Nuaiman, ternyata Nuaiman sudah menghilang, nggak kelihatan lagi di sana. Mana Nuaiman nih? Ya Allah, apa jangan-jangan kita dijahili lagi nih? Jangan berprasangka buruk, tunggu aja, mungkin dia lagi pergi ke belakang gitu kan. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba Nuaiman muncul dengan seseorang. Nah, melihat Nuaiman, para sahabat pun langsung bertanya, wahai Nuaiman, dari mana saja kamu? Tapi Nuaiman tidak menjawab pertanyaan sahabatnya itu dan memilih berjalan langsung menuju ke arah Rasulullah SAW. Nah, di saat telah sampai di hadapan Rasulullah, Nuaiman pun berkata, ya Rasulullah, inilah penjual makanan yang enak yang tadi kita makan bersama tuh loh. Nah, silakan kau bayar ya Rasul. Tanpa ekspresi, Nuaiman langsung meninggalkan Rasulullah dengan penjual makanan itu. Pergi aja udah beliau. Nah, mendengar ucapan Nuaiman sempat tuh membuat Rasulullah dan semua sahabat menjadi kebingungan. Hah? Gimana nih maksudnya? Tapi setelah pandang-pandangan mereka pun langsung tertawa begitu menyadari sudah menjadi korban jahilnya Nuaiman lagi. Akhirnya Rasulullah pun memberikan solusi untuk permasalahan itu dengan cara
membayar secara bergotong royong alias patungan, dibagi rata. Ayo kumpulkan seberapa harga makanan yang sudah kalian makan, kumpulkan di sini, mari kita beri kepada penjual ini. Ya nggak salah sih. Dia nggak pernah bilang, ayo makan ini, saya traktir, tidak. Tapi kan, ya Allah. Ya itu pula lah kejadian Nuaiman yang unik ini, Wak ya. Rasulnya dijailin sama beliau, Wak. Itu kisah ketiga, lanjut lagi ke kisah keempat, Wak. Jadi gini, Wak, kisah ini terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nuaiman pergi ke negeri Syam, ya kan? Nah, ketika itu sebelum berangkat, Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang juga ke Syam. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut saya berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah." Abu Bakar, Wak. Nah, mendengar ucapan Abu Bakar, Rasulullah SAW pun kemudian mengizinkan mereka berdua untuk pergi ikut dengan Abu Bakar. Nuaiman ikut, Wak ya. Nah, sesampainya di negeri Syam, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun langsung membagi tugas nih kepada masing-masing orang. Abu Bakar sempat, Wak, bertanya kepada Suwaibit bin Harmalah radhiyallahu anhu, "Kamu mau tugas apa?" kata beliau. Nah, Suwaibit menjawab, "Terserah engkau ya Abu Bakar." Dan Abu Bakar pun berkata, "Baiklah, kamu menjaga makanan ya, karena saya tahu kamu adalah orang yang senantiasa menjaga amanah," kata Abu Bakar, Wak. Nah, pada saat itu Nuaiman ikut bertanya nih kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa?" Abu Bakar pun menjawab, "Kamu mau ngapain? Terserah kamu," kata Abu Bakar, Wak. Oh, baiklah. Nah, Nuaiman pun akhirnya menerima jawaban Abu Bakar dan ya beliau hanya melakukan apa yang beliau ingin lakukan saja. Ya kan disuruh ngapain aja terserah. Ya sudah, beliau keliling-keliling, duduk, ngeliat-ngeliat orang, situasi kayak gitu aja. Nah, Suwaibit menjaga makanan, ya kan? Nah, siang harinya, Wak, di saat Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang sibuk dengan kesibukan beliau, datanglah nih Nuaiman yang memang sedang kelaparan, Wak, dan meminta makanan dari Suwaibit. Nuaiman berkata, "Wahai Suwaibit, aku sudah lapar. Maka berikanlah aku sepotong roti untuk aku makan saat ini." Tapi, Wak, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Suwaibit. Beliau berkata kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, kita tunggu sampai Abu Bakar datang ya, karena ini adalah amanah. Amanah dari Abu Bakar, saya tidak boleh memberikan makanan ini kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Ya, kita tunggu Abu Bakar ya, Nuaiman." Nah, Nuaiman dengar itu jengkel, Wak. Nuaiman pun langsung mengancam Suwaibit, "Berikan aku sepotong roti, kalau tidak aku bikin masalah sama kamu." Nah, di saat itu, Wak, Suwaibit sempat bingung nih, karena beliau tahu betul Rasulullah jadi jailin sama Nuaiman, apalagi coba beliau, ya kan? Tapi tetap aja, Wak, Suwaibit bersikukuh menjaga amanah dan tidak memberikan sepotong roti ini kepada Nuaiman. Nah, karena merasa ditolak, Wak, Nuaiman pun langsung meninggalkan Suwaibit tanpa berdebat lagi. Kalian tahu beliau pergi mana? Beliau langsung bergegas menuju pasar untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya atau budak, Wak. Nah, di saat beliau menemukan tempat yang beliau cari, beliau pun langsunglah menanyakan satu persatu nih harga dari hamba sahaya di sana. Para penjual pun mengatakan, "Oh, harga hamba saya rata-rata memiliki harga kisarannya 100 sampai 300 dirham lah." "Oh ya, yang ini berapa?" "Ini 200 dirham, ini 300 dirham," kayak gitu lah. Kayak survei harga nih, Wak. Nah, kemudian Nuaiman pun langsung mengatakan kepada para penjual hamba sahaya itu, "Saya punya hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham aja, murah." Nah, mendengar pernyataannya Nuaiman, para penjual tuh nggak langsung percaya pertamanya, karena kan harganya kok kenapa murah kali gitu. Emang benar-benar ada harga hamba sahaya yang semurah itu, kata mereka. Kemudian Nuaiman pun berkata lagi, "Hamba sahaya saya murah karena dia memiliki aib atau kekurangan gitu." "Apa aibnya?" kata mereka. "Dia tidak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Itu aibnya," kata Nuaiman. Akhirnya semua orang pun berkumpul lah. "Oh ya udahlah, nggak apa-apa, cuman kayak gitu aja kok kekurangannya. Yang penting kan yang kita butuhkan tenaga dia untuk bisa bekerja. Ya udah nggak apa-apa, makanya saya jualnya murah aja ini," kata Nuaiman. "Oh baik-baik, saya mau beli," kata para penjual hamba sahaya ini kan. "Ya udah, ayo." Nah, akhirnya orang berkumpul lah kan mau membeli hamba sahayanya Nuaiman, Wak. "Ayo sekarang ikut saya, kita ambil ya hamba sahaya saya ya. Udah siapkan uangnya? Udah? Oke, ayo ikut," kata dia. Udah berjalan lah ini, Wak, pedagang hamba sahaya sama Nuaiman juga kan mau mengambil hamba sahaya Nuaiman. Udah berbau dekat nih kan, Wak. Akhirnya Nuaiman pun langsung menunjuk ke arah Suwaibit yang lagi diam jaga makanan itu, Wak. Aduh, kasihan kali. Nuaiman bilang, "Itu dia orang yang lagi jaga makanan itu. Ah, itulah hamba sahayaku. Tangkap aja, tangkap." "Oh ya, baik-baik saudaraku, ini uangnya." Dah, Nuaiman pun menerimalah uang sebanyak 20 dirham, Wak. Aduh, dijualnya kau udah 20 dirham, subhanallah. Dan kemudian betul lah, Suwaibit pun langsung ditangkap lah. Nah, ketika ditangkap ini, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Tepat dan
sesuai dengan apa yang telah Nuaiman sebarkan tadi kan, Wak. Nah, teriakan Suhaibit ini pun ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkap beliau ini. Udah, nggak usah ngelak, kami tahu kok kekuranganmu, yang kami butuhkan adalah tenagamu, bukan kekuranganmu. Nggak apa-apa kamu ngomong-ngomong kayak gini, yang penting tenaga kamu yang akan kami pakai. Betul, Wak. Suhaibit pun dibawa ke pasar hamba sahaya di situ, dijadikan budak Suhaibit, Wak. Ya Allah, Nuaiman. Nah, setelah itu, Wak, Nuaiman kan megang uang tuh 20 dirham, banyak loh itu. Akhirnya beliau menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, dan juga hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nggak lama kemudian Abu Bakar pun kembali lagi, Wak, dari pekerjaannya dan kebingungan nih setelah melihat tempat makanan tidak dijaga oleh Suhaibit, dan beliau pun tidak menemukan mana nih Suhaibit. Abu Bakar pun langsung bertanya, di mana Suhaibit? Nah, karena Nuaiman ini juga adalah orang yang sangat jujur, Wak, dengan mudahnya Nuaiman pun berkata, udah saya jual wahai Abu Bakar. Nah, mengetahui hal tersebut, Wak, Abu Bakar pun tertawa dan menanyakan, apa yang sudah kau lakukan Nuaiman? Apa yang sudah terjadi? Nuaiman pun akhirnya menceritakan semuanya, Wak, secara detail apa adanya hingga sampai titik di mana si Suhaibit ini akhirnya beliau jual. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suhaibit. Ya Allah. Dan kan, Wak, ya, sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini pun diceritakanlah kepada Rasulullah dari Abu Bakar. Rasulullah mendengar itu tertawa sejadi-jadinya, Wak, sampai gigi geraham beliau ini tampak di depan para sahabat. Tertawa Rasulullah, Wak. Sampai-sampai nih, Wak, ya, hingga setahun berlalu dari kisah itu, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaibit kepada tamu yang datang kepada beliau, dan beliau selalu tertawa kembali apabila menceritakan hal tersebut. Subhanallah. Aku dengar aja merinding-merinding, ya Allah, ikut bahagia gitu loh. Ikut bahagia karena Rasulullah bahagia. Nah, kisah selanjutnya, Wak, adalah ketika Rasulullah didatangi oleh para delegasi beberapa negara yang ingin tahu apa itu agama Islam. Nah, para tamu itu, Wak, datang dengan mengendarai unta-unta mewah besar, pasti mahal juga harganya itu, ya kan. Nah, sesampainya di rumah Rasul, Wak, unta-unta tersebut mereka ikat nih di depan rumahnya Rasulullah, dan para tamu itu pun lalu disambut ramah oleh Rasulullah, dan mereka pun langsung kemudian diajak masuk nih ke dalam rumah Rasulullah untuk berbincang-bincang. Nah, pada saat itu, Wak, rumah Rasulullah dijaga oleh 4 sahabatnya Rasul, di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, sama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah, para sahabat ini, Wak, sedang berjaga sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama gitu. Nah, tidak lama setelah itu datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Duduk Nuaiman bergabung sama mereka kan, Wak. Ikutan ngobrol, ikutan bercandaria lah gitu kan. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka, Wak, tiba-tiba Sayyidina Hamzah berkata, hai Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu? Nuaiman pun langsunglah melihat ke arah unta itu kan, Wak. Hamzah radhiyallahu anhu pun kemudian berkata kepada Nuaiman, udah lama ya kita nggak makan daging unta. Itu untanya gemuk-gemuk, Nuaiman. Nuaiman jawab, iya ya, besar, gemuk pula. Kalau disembelih dagingnya banyak itu, lezat pula pasti, ya kan. Sambil tekek tuh Nuaiman ngomong kayak gitu, Wak. Emang kamu berani menyembelihnya? Tanya Sayyidina Hamzah, Wak. Beranilah. Syaratnya kalian jangan ngomong sama Rasulullah, ya. Jawab Nuaiman yakin tuh, Wak. Nah, para sahabat pun ya tertawa mendengar jawaban Nuaiman. Ya, mereka anggap itu omongan cuma candaan aja, Wak. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaan mereka, Nuaiman beranjak nih pergi. Para sahabat waktu itu nggak ngeh nih kalau beliau pergi, Wak. Ya udahlah, lanjutin ngobrol lagi, bercanda-canda lagi. Karena mereka pikir ya obrolan tadi obrolan biasa aja, obrolan kosong aja nya. Sampai akhirnya, Wak, tiba nih Nuaiman datang dengan tangan kanan yang membawa pedang, tangan kirinya udah ada kepala unta tamunya Rasul. Para sahabat nengok itu shock, kaget semuanya. Ya Allah, Nuaiman disembelih betul unta tamu Rasul itu, Wak. Dan setelah itu, Wak, Nuaiman pun berkata, wahai Hamzah, ini untanya udah aku potong. Aku mau pergi dulu sebentar ya. Tolong nanti kalau Rasulullah cari-cari aku, jangan bilang aku ada di mana. Nanti kalau udah aman, ayo kita masak dan makan bersama unta ini. Betul, Wak, Nuaiman pun langsung pergi aja gitu. Nah, melihat apa yang sudah dilakukan oleh Nuaiman, para sahabat Umar, Ali, Sa'ad, Hamzah makin terkejut lagi. Astagfirullahaladzim. Para sahabat yang berjaga di depan Rasulullah makin kebingungan, Wak. Mereka panik kan, terus bingung nih harus ngomong apa nanti sama Rasulullah kalau misalnya beliau keluar. Mereka pasti khawatir nanti dibilang oleh Rasul tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasul, ya kan. Sampailah tiba waktunya, Wak, di mana para tamu Rasulullah hendak pulang. Terdengar nih suara pintu Rasulullah terbuka, dan mereka betul aja, Wak, terkejut karena salah satu unta mereka udah disembelih. Para tamu berteriak, unta kami, wahai Muhammad. Rasul pun ikut terkejut dan langsung melihat ke arah 4 sahabatnya. Para sahabat terdiam semua, Wak, dan hanya berkata, ini ulah Nuaiman ya Rasulullah.
Ini tamu dari luar Madinah pengen tahu soal agama Islam. Sampai-sampai di tempatnya Rasul, unta mereka udah disembelih. Macam mana ini? Rasul pun akhirnya segera memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, sekarang kamu tolong ambil uang, kemudian kamu berikan 2 kali lipat dari harta unta ini. Sehingga agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana." Iya kan Wak ya? Sempat kesal orang delegasi ini, udah aku datang mau tahu soal agama Islam. Sekalinya aku datang, unta kami dipenggal. Ya kan? Bahaya ini Wak. Akhirnya Umar bin Khattab pun langsunglah membelikan tamu Rasul ini unta yang besar lagi, yang baru, yang sesuai lah Wak. Dan diberikan juga harta yang lebih. Sehingga tamu-tamu ini tidak bisa nih menjelekkan agama Islam ya kan? Rasulullah pun meminta maaf kepada tamu-tamu beliau. Para sahabat juga turut minta maaf Wak. Nah setelah urusan dengan tamu selesai nih tamu udah pulang, Rasulullah pun langsung berkata, "Ayo kita cari Nuaiman." Akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun langsung bergegas mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah Wak. Nah Nuaiman pada saat itu udah berlari di mendekati perbatasan kota Madinah Wak. Jauh kali beliau lari beliau kan. Aku harus kabur, dimarahin Rasulullah. Nah dalam pelarian beliau Wak, Nuaiman bertemulah dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdad ibnu Aswad. Ya, nah pada saat itu Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nah, Nuaiman datanglah kan dengan memberikan segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar, kamu orang yang hebat," kata Nuaiman. Wah, dipuji-puji nih Al-Miqdad. Al-Miqdad pun tersenyum keheranan. Ya. Lalu beliau berkata, "Apa yang bisa saya bantu Nuaiman?" Akhirnya Nuaiman pun berkata, "Wahai Al-Miqdad, tolong saya." Al-Miqdad jawab, "Wahai Nuaiman, kamu ini kekasih Rasulullah, orang yang disayang sama Rasulullah. Apa yang sudah terjadi?" Nuaiman jawab lagi, "Saya dikejar orang jahat. Tolong selamatkan saya, Al-Miqdad. Saya mau sembunyi di dalam sumur kamu ini, boleh atau tidak?" Nah Al-Miqdad pun tidak keberatan dan langsung mempersilahkan Nuaiman masuk ke dalam sumur. Silakan bersembunyilah kau. Silakan masuk. Lalu Nuaiman pun masuklah Wak. Ya kan, masuk dalam sumur dan dia kembali lagi mengatakan kepada Al-Miqdad, "Nanti Al-Miqdad kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan diberitahu saya ada di sini ya." "Oh baiklah, kata Al-Miqdad. Dia mau masuk lagi, dia pandang lagi Al-Miqdad. "Siapapun orangnya ya?" "Iya, walaupun itu Rasulullah SAW." "Ya?" Al-Miqdad jawab lagi, "Iya." "Berjanjilah kau Al-Miqdad." "Iya, saya berjanji." "Oke, baiklah, saya sembunyi di sini ya." Al-Miqdad mengiyakan aja karena beliau pikir mana mungkin juga Rasulullah bisa datang sejauh itu ya kan. Nuaiman masuklah dalam sumur itu bersembunyi nih, tutup, tap gitu. Nah, tidak lama setelah itu datanglah Rasulullah dan para sahabat kan. Al-Miqdad pun kebingungan dan berkata, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Apa yang sudah terjadi?" Karena tumben-tumben ya Rasulullah datang sejauh ini dengan para sahabat pula. Rasulullah menjawab, "Kami sedang mencari Nuaiman. Di mana dia? Tahukah kamu?" tanya Rasulullah. Al-Miqdad pun kebingungan. Kalau nggak dijawab yang bertanya Rasulullah. Tapi kalau dijawab berarti aku ingkar janji. Akhirnya kalian tahu Al-Miqdad pun menutup matanya dan tangannya menunjuk ke arah sumur di tempat Nuaiman ini bersembunyi. Gitu. Dan Al-Miqdad pun berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman. Saya tidak melihat Nuaiman." Kayak gitu Wak. Tangan Al-Miqdad tetap menunjuk ke arah sumur itu. "Saya tidak melihat Nuaiman," kayak gitu. Maka udah tahulah Rasulullah kan, oh di situ dia bersembunyi. Langsung dibukalah sumur itu oleh Rasulullah kan. Tertangkaplah Nuaiman di sana. Beliau sambil meringkuk gitu nengok ke Rasulullah. Rasulullah pun langsung berkata, "Wahai Nuaiman, kamu telah membuat malu saya. Kenapa kamu melakukan itu?" Nuaiman pun menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukanlah saya, tapi orang-orang yang mencariku bersamamu." Ya berkat lucuan Sayyidina Hamzah saja nih kan Wak. Tapi itu cuma bercanda aja, dibuat betul sama Nuaiman ya kan. Setelah berkata itu Rasulullah pun langsung melihat sekeliling para sahabat untuk mengetahui siapa yang dimaksud Nuaiman. Rasul lihat, siapa di antara kalian yang menyuruh itu? Sahabat diam aja Wak, takut dimarahin Rasul ya kan. Dan kalian tahu setelah Rasulullah nengok ke sumur, Nuaiman udah kabur lagi Wak. Rasulullah udah sambil tersenyum, "Ya Allah Nuaiman," gitu. Bandel lain gitu Wak, tapi Rasulullah senyum-senyum aja gitu. Itu kan sekali lagi, jadi jangan kalian pikir Rasulullah dan para sahabat tuh yang kaku-kaku kayak gitu. Enggak Wak, ada juga candaria kejailan yang kayak inilah. Pasti tuh kayak kalian denger kisah Nuaiman kan kayak gitu. Rasulullah selalu aja tertawa ngeliat kelakuan sahabat yang satu ini. Nah ini kita masuk ke kisah terakhir Wak. Nah jadi Wak, pernah suatu waktu pada zaman Rasulullah SAW sudah kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, Nuaiman duduklah depan masjid Rasulullah. Nuaiman pada saat itu bosan karena kan biasanya Rasulullah yang suka diusilin sama beliau kan. Nuaiman selalu buat Rasulullah tertawa, tapi semenjak Rasul sudah kembali ke Allah, beliau jadi bosan. Nuaiman duduk di masjidnya Rasulullah, nggak ada kerjaan gitu Wak. Beliau ambil batu, beliau lempar, ambil batu, lempar. Bosan. Ya gitu.
Sambil juga beliau nengok-nengok orang berjalan-jalan, dia matinya ada kebosanan gitu loh, kayak sumpek gitu nah, Wak. Sampai suatu ketika Nuaiman nengok ada orang buta megang tongkat lagi jalan bolak-balik depan beliau kan. Bolak-balik ini apa? Lewat aja. Gitu. Tiba-tiba Nuaiman bilang, "Hai orang buta, sini. Kemari kamu." Orang buta pun datanglah ke sumber suara Nuaiman kan. "Ada apa?" kata beliau. Nuaiman bilang, "Saya ini pusing, saya lagi sumpek. Lihat kamu saya tambah sumpek." Orang buta ini jawab, "Wak, saya ini bukan mau bikin sumpek orang. Saya ini lagi cari toilet, saya kebelet mau buang air kecil. Saya tadi bersama anak saya yang membawa saya ke sini, tapi anak saya sedang pergi ke pasar. Saya tidak tahu di mana dia sekarang, saya udah nggak kuat lagi, saya udah mau buang air," gitu kata si buta, Wak. Nuaiman pun bilang lagi, "Oh, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Ayo sini saya bantu," kata Nuaiman, Wak. Dipeganglah tangan si buta sama Nuaiman kan. Setelah itu dituntun sama Nuaiman, Wak. Dan si buta ini dibawa ke masjid Rasulullah. Dulu masjid nggak ada toiletnya, Wak, beda sama sekarang ya. Dan dibawa sama Nuaiman ke masjid. Nah, udah kira-kira dekat mihrab, Wak. Mihrab tuh mimbar tempat imam mimpin sholat, Wak. Di situ Nuaiman pun berkata, "Ini toiletnya. Kamu mau ngapain terserah kamu di sini ya." Si buta ini pun menjawab lagi, "Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya?" Nggak ada. Udah kok, ini aman tempatnya. Udah buang air kecil lah kamu. Nah, akhirnya Nuaiman kabur, Wak. Nah, di saat itu, kalian tahu, orang-orang lagi pada sholat, Wak. Banyak juga sahabat-sahabat Nabi yang lain lagi sholat juga di situ. Tiba-tiba di depan mereka lihat ada yang buka celana. Mohon maaf nih, ada yang buka celana. Yang lagi sholat mempercepat sholatnya. Dan setelah selesai sholat pun mereka langsung nih maju ke depan mau pukul orang ini. Ternyata setelah dilihat, oh orang buta ternyata. Ditanyalah sama para sahabat, "Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah?" Langsunglah orang buta itu berkata, "Masjidil Rasulullah." "Apakah ini masjidnya Rasul?" "Iya, ini masjidnya Rasulullah." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tadi saya cari toilet. Tiba-tiba saja saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik," dari tutur bicaranya. Dia berkata, "Inilah tempat buang air kecil. Maafkan saya tidak tahu." Para sahabat pun langsung tahu nih, kelakuan Nuaiman ini pasti. Nah, setelah tahu si buta ini dikerjain sama siapa, si buta ini pun berkata, "Kurang ajar Nuaiman, saya akan nazar, saya tidak akan keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nuaiman dengan tongkat saya ini." Bah, dengan marahlah akhirnya si buta ini keluar, Wak, dari masjid. Dia cari yang namanya Nuaiman, tanya ke sana kemari, tanyakan, "Lihat Nuaiman, mana Nuaiman?" kayak gitu. Tiba-tiba pas dia udah capek, Nuaiman datang nih dengan merubah suaranya, Wak, dan bertanya kepada si buta, "Hai buta." Jangan sampai itu suaranya. "Hai buta, lagi ngapain kamu sendirian di sini?" Si buta pun bilang, "Wak, saya lagi sumpek." "Sumpek kenapa?" tanya Nuaiman. "Saya ditipu sama orang." "Siapa namanya?" "Nuaiman." "Terus apa yang mau kamu lakukan sekarang kalau Nuaiman tertangkap?" "Saya mau balas dendam." "Oh ya udah, sini. Saya akan antar kamu ke Nuaiman ya." Padahal yang ngomongin Nuaiman nih, Wak, dipegangnya lagi tangan si buta nih kan, Wak. Diajak beliau lah si buta nih keliling-keliling dulu, Wak, seakan-akan pergi ke tempat yang jauh kali gitu. Dan setelah beberapa menit berjalan, Nuaiman bawa si buta balik lagi ke masjid Rasulullah itu, Wak. Pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan sedang sholat. Ya, Nuaiman pun berkata kepada si buta, "Itu tuh Nuaiman, dia lagi pura-pura sholat sekarang. Dia habis nipu kamu, dia pura-pura sholat." Aduh Nuaiman, ya Allah. Udah ya, kamu tunggu aja, kamu jalan pelan-pelan ke depan, baru nanti kamu pukul dia. Dah, habis itu Nuaiman pergi, Wak. Si buta tuh betul aja diambil tongkatnya kan, deketinnya pelan-pelan, dan akhirnya dipukulnya Utsman bin Affan sekencang-kencangnya dari belakang, ya Allah. Para sahabat yang melihat kejadian ini pun langsung berteriak, "Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mukminin." Semua orang menyerbulah si buta itu. Nah, pas sudah sampai di dekat orang buta itu, Wak, mereka pun baru sadar, si buta ini lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini, sekarang dia mau pukul Utsman bin Affan. Semua orang pun bingung, kenapa kamu pukul Amirul Mukminin? Si buta terkejut, gemetar dia, Wak. Yang saya pukul barusan adalah Amirul Mukminin. Iya, yang saya pukul tadi Amirul Mukminin. Betul, saya ditipu lagi sama orang. Orang itu bilang orang yang saya pukul ini adalah Nuaiman. Dan si buta itu pun juga melanjutkan, "Demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan percaya lagi sama manusia." Ya Allah, Nuaiman jahilnya. Para sahabat dah tahu ini pasti ulah Nuaiman, dah. Saking sumpeknya Rasulullah sudah nggak ada, beliau nggak tahu lagi pengen bikin bahagia siapa, itu kerjaan Jawa. Oke, Wak, jadi itu tadi ya beberapa cerita lucu yang unik tentang Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah.
Dan dari cerita tentang Nuaiman ini dapat memberikan kita gambaran ya bahwasanya Rasulullah juga merupakan sosok yang ceria. Hidup Rasulullah dan para sahabat tidak melulu serius dan serba resmi lah gitu. Masih santai-santai juga, inilah contohnya kelakuan Nuaiman. Dan dari kisah ini pun dapat kita ambil pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tidak mudah marah. Udah dijailin kayak gitu sama Nuaiman, Wak. Sabar aja ngeliat kelakuan sahabat yang usil ini. Tapi sekali lagi walaupun beliau seusil itu, tapi isi hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Beliau begitu mencintai Allah dan begitu mencintai Rasulullah. Itulah kenapa beliau sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Dan sekali lagi aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada info yang kurang lengkap, kalian boleh langsung koreksi dan tambahin di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.